Dalam waktu yang berdekatan, dua wilayah di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, dilanda bencana tanah longsor yang merenggut korban jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat, sepanjang 2014 hingga 2023, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi kedua dengan jumlah kejadian longsor terbanyak, yaitu 2.422 kejadian di bawah Jawa Barat dengan 2.440 kejadian longsor. Lantas, faktor apa yang membuat Jawa Tengah bagian selatan rawan longsor dan bagaimana mengantisipasinya? Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan hasil analisis Badan Geologi, area sekitar lokasi longsor di Cilacap masuk zona perakiraan gerakan tanah menengah. Dari data morfologi, lokasi itu berupa perbukitan dengan kemiringan landai curam. Secara geologi, tanah di area ini merupakan tanah pelapukan tebal berwarna coklat gembur, lepas, dan jenuh air dengan ketebalan lebih dari 10 meter. Sementara itu, berdasarkan laporan asesmen kebencanaan lokasi tanah longsor di Banjarnegara berada dalam kemiringan sedang sampai ekstrim. Di bagian mahkota atau puncak longsoran kemiringannya 80 derajat. Lokasi di dekatnya berupa persawahan dengan sistem terasering dan satuan-satuan permukiman atau hunian berkelompok. Sesuai data geologi Banjarnegara Pemalang, lokasi tanah longsor itu tidak masuk dalam sesar atau zona patahan aktif. Namun diketahui ada rekahan atau patahan baru dan terus berkembang. Di musim hujan, rekahan menjadi jenuh air dan rentan bergerak. Muhari juga menegaskan jika Jateng menjadi salah satu provinsi yang paling sering mengalami longsor dan banjir bandang setelah Jawa Barat. Menurutnya, Jateng bagian tengah ke selatan gembur dan porositasnya besar. Kalau misalnya ada rekahan, tak ada rekahan pun, kalau terkena hujan intensitas tinggi, riskan terjadi longsor. Ada titik saturasinya, kemudian akan membawa lapisan tanah di bagian atas meluncur. Sekarang kita ke bagian lainnya, yaitu soal jenis longsoran dan bagaimana ciri lereng yang rentan longsor. Mengutip infografik Kompas.id, beberapa jenis longsor yaitu longsoran translasi berbentuk rata atau bergelombang, longsoran rotasi berbentuk cekung, longsoran blok, aliran bahan rombakan, repan tanah, dan runtuhan batu. Adapun lereng yang rentan longsor, ciri-cirinya yaitu retakan batuan, retakan lengkung, rembesan air, tumpukan tanah gembur, banjir bandang, luncuran batuan dan tanah, miringnya pohon, tiang listrik, dan bangunan lainnya, lereng yang tiba-tiba menggembung, dan suara gemuruh disertai getaran serta runtuhan tanah. Sahabat Kompas, tentunya kita semua berharap wilayah-wilayah yang terdampak longsor ini segera pulih, dan yang tak kalah penting adalah selalu siap siaga bencana untuk mengantisipasi dampak bencana longsor yang berpotensi terjadi di kemudian hari.